Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah kita melalui streaming YouTube. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 8 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah berkelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami,
janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setiamu dan karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu hari ini tertulis dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 12. Kita membacanya secara responsoria. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Walau gunung pun beranjak dan lembah
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta pelayanan HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, Minggu 4 Oktober 2020. Nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik Minggu setara di hadapan Tuhan. Anak lahir. Telah dianugerahkan Tuhan seorang laki-laki kepada keluarga Pasca NM Simanjuntak Yuni R. Boru Sirait pada hari Jumat 18 September 2020, alamat di Wik Selatan 3B. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. Jemaat baru. 1. Keluarga Tongam Simanjuntak Mercy C. Boru Napitupulu bersama satu orang anak berasal dari HKBP Tampahan, Resort Tampahan, alamat di Wik Parserahan D. 2. Keluarga Aditya S. Purba, Evi E. Boru Malau bersama satu orang anak berasal dari GKPS Kongsilata Resort Sondiraya, alamat di Wik Narogong B. Pendaftaran CD tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran CD untuk tahun ajaran 2020-2021 dibuka tanggal 1 September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 dengan membawa surat baptisan kudus, akte kelahiran, dan surat pengantar dari Sintuawik. Formulir pendaftaran dapat diambil di konsistori bagian administrasi. Pesta Tahun Zending, Gotilon, HUT HKBP Maranatha Rawalumbu ke-32 tahun, dan Parheon Ama tahun 2020. Panitia Pesta Tahun Zending, Pesta Gotilon, Pesta HUT HKBP Maranatha Rawalumbu ke-32 tahun, dan Pesta Parheon Ama tahun 2020 dengan ini menyampaikan hal sebagai berikut. 1. Telah diserahkan amplop ucapan syukur untuk Tahun Zending, Gotilon, HUT Gereja ke-32, dan Parheon Ama kepada panitia tiap-tiap week untuk disampaikan kepada jemaat. 2. Mohon kesediaan semua parhaladu tiap week dan panitia tiap week mendistribusikan untuk seluruh jemaat. 3. Mohon dukungan semua jemaat dan naposo yang sudah bekerja untuk mempersembahkan ucapan syukur melalui amplop yang sudah disediakan. 4. Amplop ucapan syukur diserahkan kembali kepada koordinator panitia di week masing-masing untuk dicatat sebagai persembahan tiap week selanjutnya disampaikan kepada bendahara panitia. 5. Penyerahan ucapan syukur paling lambat tanggal 15 Oktober 2020. 6. Gereja akan mengadakan ibadah pertangyangan Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB untuk merayakan HUT ke-32 HKBP Maranatha Rawalumbu. 7. Ibadah puncak Tahun Zending, Pesta Gotilon, HUT ke-32,
dan Parheon Ama akan diadakan dalam ibadah Minggu 18 Oktober 2020. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ucapan syukur kita. Sikap gereja menanggapi COVID-19. Sehubungan dengan terus merebaknya virus corona atau COVID-19 di negara kita ini yang bisa membahayakan jiwa setiap orang, serta himbauan dari pemerintah supaya menerapkan social distancing dan physical distancing dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena itu, gereja mengambil sikap dan tindakan. 1. Ibadah di gereja akan dilaksanakan kembali mulai hari Minggu 11 Oktober 2020 dengan 4 kali ibadah. Pukul 7.00 WIB, pukul 10.00 WIB, pukul 14.00 WIB, pukul 17.00 WIB, dan menggunakan standar protokol kesehatan. Ibadah live streaming akan dilaksanakan pada ibadah pukul 7.00 WIB dan pukul 10.00 WIB bahasa Batak yang dapat diakses melalui YouTube channel HKBP Maranatha Rawalumbu. 2. Ibadah pertangyangan di gereja akan dilaksanakan kembali mulai hari Rabu 7 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB. Dimohon kehadiran para halado dan jemaat untuk mengikuti acara pertangyangan tersebut. Ibadah pertangyangan keluarga di rumah masing-masing dengan live streaming YouTube. Gereja menghimbau agar semua jemaat tetap waspada dan tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jaga imunitas tubuh, gunakan masker, rajin cuci tangan, menjauh dari kerumunan, dan lain-lain, serta tetap saling mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Tabib Agung, agar kita tetap dalam perlindungannya dari wabah COVID ini selesai. Warta keuangan. Mengenai laporan keuangan dapat kita perhatikan dalam warta. Apabila terdapat kesalahan penulisan, supaya diberitahukan kepada majelis atau sekretariat supaya diperbaiki dan dilaporkan minggu berikutnya. Rawalumbu 4 Oktober 2020, pimpinan HKBP Maranatha Rawalumbu, Pendeta Asman Hasitompul STH. Shalom. Oh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pendeta Tua Marpaung, istri For Ladies Boru Simajuntak. Kami telah dikaruniai Tuhan satu orang anak perempuan, namanya Mercy Paniroi Mulanigabe Boru Marpaung. Ibu yang melahirkan kami Boru Tambunan, dan mertua saya Boru Sagala. Kami telah dilantik menjadi pendeta fungsional di Gereja HKBP Maranatha Rau Lumbu ini pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 yang lalu. Demikianlah perkenalan, sehingga semoga Tuhan memberkati persekutuan dan pelayanan kita ke depan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita dalam ibadah minggu ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Sekali lagi, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang atau sepasang suami istri yang sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh dan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar, dan suaminya menghardik istrinya dan sangat keras, sehingga istrinya sangat terpukul. Istrinya merasa sakit hati. Tanpa dia berkata, tapi dia menulis di dalam pasir mengatakan, "Hari ini suamiku menyakiti hatiku." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai menemukan sebuah sumber mata air. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Mereka mandi, dan ketika mandi istrinya hampir tenggelam. Kemudian sang suami cepat bergegas menolong sang istri. Ketika sang istri mulai siuman dan merasa takutnya telah hilang, dia menulis di sebuah batu. Isi tulisannya sebagai berikut: "Hari ini suamiku yang baik menyelamatkan nyawaku." Kemudian suaminya bertanya,
Kenapa setelah saya melukai hatimu, kamu hanya menuliskan di atas pasir, dan sekarang setelah saya menyelamatkan nyawamu, kamu menulisnya di atas batu?" Lalu istrinya menjawab dan tersenyum. Ketika hal buruk terjadi, kita harus menulisnya di atas pasir, sehingga ketika angin datang, maka tulisan itu akan terhapus seketika. Tetapi ketika seseorang berbuat baik, terlebih engkau suamiku berbuat baik kepadaku, maka aku akan menuliskannya bahkan di loh hatiku, sehingga perbuatanmu yang baik tidak terhapus selama-lamanya. Perbuatanmu yang baik akan melekat di dalam hatiku. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru. Suaminya tersenyum bahagia, istrinya juga tersenyum bahagia. Mereka sama-sama berbahagia melanjutkan perjalanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah di atas memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang memang mempunyai kelemahan. Tetapi setiap orang juga mempunyai kelebihan. Masing-masing dari antara kita juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Dan kita juga harus menyadari melalui renungan yang di atas, ilustrasi yang di atas, bahwa kita sama-sama membutuhkan. Meskipun terkadang dalam hubungan komunikasi kita ada hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi sesuatu hal yang bahkan menyakitkan bagi kita. Tetapi kita harus menyadari kita membutuhkan dia. Kita membutuhkan pasangan kita. Kita membutuhkan teman kita. Setiap orang membutuhkan orang lain di sisinya. Sebagai pendamping, sebagai rekan, sebagai teman, dan sebagai penolong. Meskipun dalam perjalanan dan komunikasi pasti akan ada hal-hal yang akan mengganggu hubungan tersebut. Itu soal biasa. Itu adalah soal biasa. Tantangan, kendala pasti akan terjadi dalam hubungan, terlebih dalam hubungan suami dan istri. Namun Bapak, Ibu, Saudara, jauh lebih indah, jauh lebih mulia ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan pasangan kita. Kendala, tantangan, hambatan itu tidak akan ada artinya jika dibandingkan betapa kita membutuhkan pasangan kita. Betapa kita membutuhkan teman hidup kita. Betapa kita membutuhkan pendamping kita. Betapa kita membutuhkan penolong kita. Sehingga kehidupan ini dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan memiliki keunggulan dan memiliki kelebihan dari ciptaan yang lain. Kita istimewa. Kita diciptakan Tuhan. Kita imago Dei dari Allah, gambar Allah, rupa Allah. Kita adalah mahkota ciptaan Allah. Allah memberikan tugas yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa kepada manusia, mengelola, menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Dalam rangka itulah manusia ditetapkan menjadi mitra Allah. Laki-laki dan perempuan adalah menjadi mitra Allah. Dalam menjalankan kemitraan tersebut, ternyata manusia itu tidak baik kalau ia seorang diri. Sebagai mitra Allah, manusia tidak baik kalau dia seorang diri. Kalau dia seorang diri. Allah benar-benar mempersiapkan manusia itu menjadi mitra Allah. Sebagai mitra Allah, kita harus saling bekerja sama, saling melengkapi. Manusia harus memiliki teman, pendamping, penolong yang sepadan baginya. Sehingga tugas itu, kemitraan itu dapat berjalan dengan baik. Allah menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk manusia. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk manusia. Manusia itu sendiri tidak akan berarti jika dia hidup sendiri. Seperti ungkapan bijak yang berbunyi demikian. Perempuan tidak diciptakan dari kepala laki-laki supaya menjadi tuan dan raja atas laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tumit laki-laki supaya menjadi budak laki-laki.
tetapi dari tulang rusuk laki-laki, supaya menjadi rekan kerja yang sepadan. Perempuan adalah bagian dari manusia itu, bagian dari laki-laki, tidak terpisahkan. Perempuan itu adalah daging dari daging, tulang dari tulang manusia itu, tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Sehebat apapun laki-laki, sehebat apapun suami di rumah, pangkatnya, jabatannya, dia tidak akan terpisahkan dari istrinya, dari perempuan yang ditetapkan Allah di sisinya menjadi penolongnya. Lihatlah Adam, manusia pertama, betapa dia bergirang ketika melihat ada seorang perempuan yang ditempatkan Allah di sisinya. Lihatlah sukacita seorang Adam, dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia bersukacita, dia bergirang melihat bahwa ada seorang perempuan di sisinya. Hidupnya tidak kosong lagi. Dia sudah memiliki pendamping. Dia sudah memiliki penolong yang sepadan. Manusia itu menjadi satu, utuh, dalam ikatan perkawinan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan menjadi penolong yang sepadan dalam bahasa Ibrani eser kenekdo. Arti eser ialah seorang yang membantu, seorang yang memberi semangat, yang melengkapi kekurangan dari orang yang dibantunya. Kata kenekdo bertalian dengan kata kerja yang berarti menjadi jelas dan kentara, menunjuk kepada seorang yang ulung, seorang penolong yang sepadan. Maksudnya adalah penolong yang sama ulungnya, sama kekhususannya, setara, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Mereka adalah sama, seimbang, dan saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah hari ini mengajarkan kepada setiap orang percaya supaya kita menyadari dan memahami betapa indah dan mulia hubungan antar sesama dalam hidup dan kehidupan, terlebih dalam lembaga perkawinan, hubungan laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kodrat, masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki keunggulan, tetapi sebaliknya juga masing-masing memiliki kekurangan. Namun mereka dipersatukan Tuhan menjadi satu daging, menjadi bagian yang utuh, satu kesatuan. Dalam perkawinan itu manusia saling melengkapi, saling menerima, saling mengasihi, sehingga utuh dan sempurna. Sebagai lembaga perkawinan yang telah ditetapkan Allah, manusia, laki-laki dan perempuan harus tetap satu, harus tetap sebagai mitra Allah. Allah telah memberikan tugas tanggung jawab kepada manusia, bahwa laki-laki dan perempuan mereka sama-sama diberkati. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada laki-laki dan perempuan untuk memelihara keutuhan ciptaan Tuhan, agar tetap manusia itu menjadi imago Dei Allah, gambar dan rupa Allah, dan tetap menjadi mitra Allah di tengah-tengah dunia ini. Manusia itu setara di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, meskipun ada banyak perbedaan-perbedaan di dalam tubuh kita, dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Pasti kita memiliki banyak perbedaan. Saya dan istri saya memiliki banyak perbedaan. Saya dan saudara banyak memiliki perbedaan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menganggap yang satu lebih rendah dan yang satu lebih tinggi. Di hadapan Tuhan, saya dan saudara setara. Pendeta, sintua dan jemaat adalah setara. Suami dan istri adalah setara. Orang tua dan anak adalah setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama-sama dikasihi Tuhan, sama-sama menerima anugerah daripada Tuhan. Kita sama-sama mitra Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hargailah setiap
pribadi yang ada bersamamu. Hargailah pasanganmu, hargailah rekan kerjamu, hargailah istrimu, hargailah suamimu, hargailah anakmu. Mari saling menghargai dan mari menanamkan dalam hati kita masing-masing, kita adalah setara. Kita adalah setara. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih mulia. Semua setara, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama mahkota Allah, sama-sama imago Dei Allah, gambar Allah, rupa Allah, mitra Allah. Manusia adalah makhluk sosial. Bapak Ibu Saudara, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak akan bisa dipisahkan dari orang lain. Saya membutuhkan teman hidup saya membutuhkan orang lain, saya membutuhkan saudara. Saudara juga membutuhkan orang lain. Kita sama-sama membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini jika kita hanya sendiri. Kita tidak akan pernah. Sebab kita adalah bukan seorang robot. Kita adalah manusia. Kita adalah makhluk sosial. Kita diciptakan Tuhan menjadi mahkota kemuliaan, mahkota ciptaannya. Itulah manusia, sehingga manusia disebut makhluk sosial, tidak terpisahkan dari orang lain. Kita memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Kita membutuhkan mereka menjadi teman kerja, menjadi penolong kita. Ingatlah selalu, dimanapun saudara berada, apapun jabatanmu, apapun profesimu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudara adalah menjadi mitra Allah. Oleh sebab itu kita harus menaati apa yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita menata hidup dan kehidupan ini jauh lebih baik lagi. Sebagai mitra Allah, kita juga harus menghargai mereka yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus menghargai mereka yang ada di sekitar kita. Ini yang kurang selama ini. Selalu terjadi kesenjangan, selalu terjadi menganggap orang lain lebih rendah, orang lain lebih hina. Dan kita lebih pantas, aku lebih pantas. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita setara di hadapan Allah. Meskipun mungkin ada perbedaan pekerjaan, perbedaan profesi, perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan suku, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, kita sama-sama berharga di hadapan Allah. Kita setara di hadapan Allah. Dan jikapun kita diutus ke tengah dunia ini, kita diutus menjadi mitra Allah untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana supaya hidup dan kehidupan kita dan pekerjaan kita benar-benar mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, menunjukkan bahwa kita adalah rupa dan imago Dei, gambar Allah. Bahwa kita dengan mereka setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih hina, lebih mulia. Kita sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, syukurilah hidup ini. Apa yang Tuhan berikan kepadamu, apa yang kita terima dari Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, syukurilah. Dan jadilah menjadi manusia yang benar-benar menyadari bahwa kita adalah mitra Allah dan kita membutuhkan orang lain. Mari kita menjadi mitra Allah dengan saling menopang, saling menghargai, saling membangun. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, jangan sekali-sekali menganggap bahwa dirimu sempurna. Kesempurnaan adalah milik Allah. Benar Bapak, Ibu, Saudara? Kesempurnaan milik Allah. Meskipun saudara merasa hebat, saudara tidak sempurna. Saya juga jauh dari kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita saling melengkapi, saling membangun, saling mendoakan, saling menopang, maka di situ akan nampak terjadi kesempurnaan. Sehingga kesempurnaan itu benar-benar mendatangkan sukacita yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah membangun persaudaraan yang rukun. Marilah benar-benar menyadari bahwa kita benar-benar membutuhkan pertolongan orang lain. Sehingga Paulus juga dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan khotbah ini, mari kita menata hubungan kita, hubungan perkawinan kita bagi yang sudah menikah, hubungan suami istri. Mari saling menghargai. Jangan pernah menganggap istrimu menjadi budak atau menjadi pembantu atau hanya tugasnya mendidik anak, melahirkan anak. Kita setara dengannya.
Perempuan yang ditempatkan Tuhan di sisi kita adalah menjadi penolong kita. Dia setara dengan kita. Kasihilah istrimu. Cintailah istrimu. Bangunlah hubungan yang lebih mesra dengan istrimu. Jangan anggap dia lebih rendah, tapi perlakukan dia setara denganmu. Karena itulah panggilan khotbah hari ini. Jika saudara juga memiliki karyawan, jika saudara juga memiliki bawahan, perlakukanlah mereka dengan baik. Saudara setara dengannya. Hanya tugas yang membedakan. Hanya tanggung jawab membedakan kita dengan mereka. Mari kita memperlakukan mereka dengan baik. Sebagai rekan kerja kepada saudara-saudara kita, kepada rekan-rekan kita juga. Kita setara dengan mereka. Jangan berlaku sesuatu hal yang kurang buruk bagi mereka. Ingatlah, Tuhan menginginkan kita bertindak baik, bertindak adil, bertindak bijak. Kita setara dengan mereka. Di hadapan Tuhan, kita setara dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan, dan kedudukan kami adalah setara di hadapan-Mu. Meskipun kami memiliki kodrat yang berbeda, tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi kami setara. Dalam kesetaraan ini, kami harus menunjukkan kasih Tuhan. Kami akan mengasihi setiap saudara-saudara kami, teman kami, pendamping kami, teman hidup kami, rekan kerja kami. Siapapun yang bersama dengan kami akan mengasihi mereka. Kami akan menghargai mereka, sebab kami adalah setara. Kami sama-sama ciptaan Tuhan, imago Dei Allah, rupa Allah. Kami sama-sama yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami, didik kami, agar kami lebih menghargai dan selalu menghargai setiap orang yang bersama dengan kami. Terlebih hubungan kami di dalam rumah tangga kami masing-masing, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Mari Tuhan memberkati kami masing-masing. Mari Tuhan memberikan roh hikmat kepada kami, supaya kami berhikmat mendidik atau mendirikan rumah tangga yang baik. Supaya kami mengasihi istri kami, mengasihi suami kami, mengasihi anak-anak kami. Dan kami berlaku baik kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu. Tapi kami memohon kuasa-Mu, Yesus Kristus. Engkau adalah Sang Maha Tabib, dokter dari segala dokter. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka. Berkati makanan, minuman, obat yang boleh mereka makan, pakai, dan minum. Berkati para dokter, para medis, peralatan dokter, bahkan diagnosa dokter. Terlebih doa kami hari ini, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi pergumulan. Kiranya mereka dikuatkan, ditopang. Kiranya mereka semakin menerima kasih Tuhan. Kiranya mereka semakin percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong hidup mereka. Jika ada yang kehilangan pekerjaan oleh virus pandemi COVID-19 ini, mari Tuhan yang membantu mereka. Mari Tuhan yang menolong mereka. Mari Tuhan yang membuka hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat pekerjaan apa yang boleh mereka kerjakan. Karena setiap saat Tuhan menitipkan berkat melalui setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan setiap harinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat setiap hamba Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan 1 minggu ini. Mari Tuhan memberikan roh hikmat kepada kami, kekuatan yang luar biasa, semangat dan sukacita kepada kami untuk melayani Tuhan jauh lebih semangat lagi. Sehingga gereja-Mu terlayani dengan baik, jemaat-Mu terlayani dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat gereja-Mu HKBP dan para hamba-Mu dari Eporus sampai para penatua, pimpinan jemaat, semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami, para hamba-Mu, pelayan
partohonan dan yang tidak partohonan. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami untuk lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, melakukan yang terbaik. Lindungi kami Tuhan, jagai kami berserta jemaat-Mu, terlebih dalam masa-masa virus COVID-19 ini. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang melanda hidup kami. Kami mempercayakan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Jauhkan pandemi virus COVID-19 ini Tuhan dari kami. Lindungi kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jika sampai hari ini kami masih merasakan tangan kasih Tuhan. Itu karena kasih-Mu, bukan karena kehebatan kami. Kami bergantung sepenuhnya hanya ke dalam nama Tuhan dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelayan gereja Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua warga jemaat, kami dari Majelis HKBP Maranatha Rawalumbu mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sehat, penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati.